Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Materinya adalah pengelolaan haji, zakat, dan wakaf. Bersama saya Muhammad Azmi. Sebelum kita mempelajari materi ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin amin rabbal alamin. Materi kita yang akan kita pelajari, kompetensi dasarnya adalah yaitu siswa mampu menganalisis tata cara ibadah haji, zakat, dan juga wakaf. Sedangkan tujuan dari kita mempelajari materi ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan juga wakaf bagi individu dan masyarakat. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang haji, yaitu tentang pengertiannya, hukumnya, dan lain sebagainya. Apa pengertian haji itu? Menurut bahasa, haji berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan antara lain wukuf, mabit, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu. Demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Jadi dengan pengertian ini kita mengetahui bahwa haji itu yaitu kita mengunjungi Baitullah atau Ka'bah. Nah, di dalamnya itu ada amalan-amalan yaitu wukuf, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Niatnya yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi muslim yang telah memenuhi syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Yaitu diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Nah, jadi untuk setiap muslim itu wajib melaksanakan haji itu sekali dalam seumur hidupnya. Tetapi boleh melakukan haji itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya. Tetapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada lagi hukum haji apabila dia bernazar. Maka hukumnya adalah wajib. Bernazar itu misalnya dia memiliki sumpah atau niat. Ya. Nah itu disebut nazar. Misalnya dia apabila nanti aku punya uang 200 juta, maka aku akan naik haji katanya. Nah nanti kalau dia sudah mempunyai uang 200 juta itu, maka dia wajib untuk melakukan haji tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan haji itu dilaksanakan pada bulan haji. Puncaknya yaitu pada bulan Dzulhijjah. Itu ya. Kemudian syarat-syarat haji.
Syarat-syarat haji itu yang pertama adalah Islam. Jadi dia harus beragama Islam dulu. Kalau tidak Islam maka tidak wajib untuk melaksanakan haji. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Jadi kalau dia masih anak-anak, apabila dia sewaktu anak-anak ikut orang tuanya naik haji, maka nanti kalau dia sudah dewasa, dia harus mengulang kembali hajinya. Yang ketiga adalah akil atau dia berakal sehat. Yang keempat, merdeka atau bukan hamba sahaya. Selanjutnya yang kelima adalah istita'ah, yaitu mampu. Mampu di sini dia mampu jasmaninya, yaitu fisiknya sehat, kuat fisiknya. Kemudian mampu rohaninya, dia akalnya sehat dan selain sebagainya. Kemudian yang ketiga mampu ekonomi dan keamanannya. Jadi hartanya cukup untuk dia berangkat naik haji. Jangan sampai nanti kalau naik haji berutang, kemudian setelah pulang dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Maka itu tidak wajib untuk melaksanakan haji. Rukun-rukun haji. Rukun haji ini yaitu yang pertama ihram, yaitu berniat melaksanakan haji atau umrah. Yang kedua rukunnya adalah wukuf di padang Arafah. Yang ketiga rukun haji ini yaitu tawaf ifadah, artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur rambut minimal 3 helai. Nanti kalau kita naik haji, maka rambutnya harus dicukur minimal 3 helai. Selanjutnya adalah tertib. Ini adalah rukun-rukun haji. Setelah tadi kita mempelajari yang pertama ada syarat haji, kemudian ada rukun haji, selanjutnya ini anak-anak adalah wajib haji. Nah, bedanya rukun haji dengan wajib haji, kalau rukun haji itu apabila tertinggal salah satunya atau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Nah, sedangkan wajib haji ini adalah amalan yang harus dilakukan, tetapi apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah. Namun kita harus membayar dam. Jadi apabila terlupakan atau tertinggal misalnya atau tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Jika kita meninggalkannya dengan sengaja, maka berdosa. Nah, apa saja wajib haji itu? Yang pertama adalah ihram, yaitu niat berhaji dari miqat. Kemudian yang kedua mabit di Musdalifah. Yang ketiga wajib hajinya yaitu mabit di Mina. Yang keempat kita melempar jumrah ula, ada 3, melempar jumrah ula, wusta dan aqobah. Kemudian tawaf wada, yaitu bagi yang akan meninggalkan Mekah. Nah, pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan 3 cara, anak-anak ya. Apa saja 3 cara itu? Yaitu yang pertama ada haji qiron, kemudian haji tamatu, yang ketiga haji ifrad namanya. Apa haji qiron itu? Yaitu haji dan umroh yang dikerjakan bersama-sama dalam satu waktu, yaitu pada bulan-bulan haji tanpa dipisahkan keduanya dengan tahallul. Sedangkan haji tamatu adalah haji dan umroh yang dikerjakan bersama-sama dalam satu waktu, yaitu pada musim haji dan diantaranya dipisahkan dengan tahallul. Kemudian yang ketiga haji ifrad, yaitu haji
yang dimana umrohnya itu dilakukan di luar musim haji. Pada musim haji hanya melaksanakan ibadah hajinya saja. Nah, satu kali berangkat hanya umroh, lalu kembali, kemudian di musim haji berangkat lagi hanya untuk haji. Jadi ada 3 cara ini ya dalam pelaksanaan haji itu, yaitu haji qiron, haji tamattu, dan haji ifrad. Kemudian selanjutnya adalah hikmah haji. Hikmah haji ini yang pertama merupakan amal paling utama. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, salah satu amal yang paling utama yang kita kerjakan adalah menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ibadah haji ini bisa menghapuskan dosa. Ini adalah hikmah dari kita melaksanakan haji. Demikian yang kita pelajari tentang pelaksanaan haji. Nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita pelajari tentang zakat dan juga wakaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.